Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru, yang mulia Kiai Haji Misbahul Munin Asy'ari, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Plus Miftahul Ulum Kebun Baru, dalam hal ini yang mulia Bapak Muhammad Hari Sarjana Pendidikan Islam Magister Manajemen, yang kami hormati seluruh para dewan guru yang telah sudi hadir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan di butuh itu. Dengan untayan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik beserta inayahnya kita senantiasa ditakdirkan olehnya untuk berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Semoga adanya acara pada kesempatan kali ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan Allahumma sholli ala Muhammad, karena berkatnya kita senantiasa bisa membedakan ma bainal haq wal batil. Hadirin para dewan guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami selaku membawa acara akan menyusun rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan dilanjutkan dengan sambutan tunggal merupakan acara kita yang kedua, sedangkan acara yang ketiga merupakan acara diseminasi budaya positif yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Serta untuk melengkapi acara kita pada kesempatan kali ini, kita tutup dengan sebuah syukur kalimat-kalimat doa. Hadirin rahimakumullah, marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan pembacaan suatu Al-Fatihah. Dalam hal ini kami aturkan kepada yang mulia Bapak Haji Hamdani Abdul Wahab, kepadanya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. bagi jamiah muslimin dan muslimat, khususnya juga almarhum Haji Asy'ari, bila temannya dan keluarga almarhum Sayyidina wa ta'ala usulnya berkuri syai'ulillahi lahul fatiha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan tunggal oleh Kepala Sekolah SMP Plus Miftahul Ulum Kebun Baru. Dalam hal ini akan diwakili oleh Yang Mulia Bapak Sumber Sarjana Pendidikan, kepadanya kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wassallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati sampai satu baru Kiai Haji Bismillah Majelis Kasih Rasulullah dari Sayyidina Allah seluruh jajaran guru di SMP Plus Paku Baru, utamanya kepala sekolah yang kebetulan pada pagi hari ini benar-benar hadir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat hidayah dan taufik sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak tingkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini Bapak Adnan, mudah-mudahan dengan adanya acara semacam ini senantiasa menjadi motivasi kepada kita dan menjadi dorongan kepada kita, namanya kepada guru yang berada di SMP Plus tahun baru ini, sehingga ke depan semua kita akan bertambah lebih baik dan lebih maju. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan Rasulullah kita semua bisa mendapatkan yang negatif. Para guru yang kami hormati, mengingat bahwa guru penggerak ini di Kabupaten Pamekasan sangatlah penting, maka di tahun angkatan 7 ini ada salah satu dari guru kita yang sudah mencapai di titik akhir. Mudah-mudahan dengan adanya salah satu dari guru SMP ini yang berangkat di calon guru penggerak ini, sehingga dari teman-teman sekalian ke depan juga diharap untuk bagaimana bisa berpartisipasi di calon guru penggerak di angkatan selanjutnya. Kami berharap bahwa dengan adanya guru penggerak nantinya di sekolah kita, khususnya kepada Al-Fatihah, bisa memberikan pembaharuan yang lebih baik. Artinya ada semacam gebrakan-gebrakan baru, sehingga sekolah kita tidak hanya murid kita tidur, murid kita hanya pelajarannya menjenuhkan, tidak ada lagi itu. Tapi bagaimana sekolah kita ke depan dengan adanya para guru-guru penggerak ini lebih bergerak kembali untuk semangat, utamanya di dalam mengikuti kegiatan belajar. Kemudian selanjutnya kami juga berharap kepada seluruh guru untuk bagaimana bisa mendorong Bapak Adnan ini untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh Bapak Adnan ini, agar Bapak Adnan ini kedepannya lebih baik dan lebih sukses kembali di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di guru penggerak. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari sumber bahasa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara diseminasi budaya positif, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Adnan SSI. Kepadanya kami aturkan. Diberi waktu 40 menit dengan sesi tanya jawab. Saya mau lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ba'du. Yang kami hormati dan kami tahun ini Pengasuh Pondok Pesantren Kampung Bukit Baru Kiai Haji Misbahul Munir Asy-Syamsi, yang kami hormati kepala sekolah dan yang kami hormati segenap dewan guru, asatidz, pengelola, inspektur serta pengelola. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa melaksanakan diseminasi atau bisa dikatakan pembebasan modul 1.4 budaya positif, di mana ini merupakan materi terakhir di dalam modul 1, yaitu tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya memiliki keharusan dalam mendiseminasikan budaya ini kepada rekan-rekan guru atau rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita SMP Plus Kabupaten. Karena di akhir modul ini terdapat tugas, yaitu aksi nyata yang di dalamnya berisikan tentang diseminasi atau pembebasan guru penggerak, yang tujuannya bagaimana pembelajaran yang kami peroleh di dalam pembelajaran guru penggerak ini bisa dituangkan, bisa diimbaskan kepada guru-guru yang ada di SMP Plus Kabupaten. Namun sebelum saya memulai acara ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah karena sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa melakukan diseminasi ini. Yang kedua, ingin mengucapkan banyak terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang telah hadir di banyak kesibukan di di rumahnya atau memiliki waktu mengajar di lain kelas untuk bisa hadir ke sini dengan tujuan bersama, dengan satu tujuan yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan tentang budaya positif di sekolah. Next. Terdapat beberapa item konsep utama modul budaya positif ini, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas, dan keenam posisi kontrol, 5 posisi kontrol, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini bagian atau komponen bisa terlaksananya budaya positif atau kebiasaan positif yang bisa di sekolah seperti itu. Nah, dari ketujuh ini, manakala kita melaksanakan semua, insya Allah kita tidak usah capek-capek dalam mengajar, membuat anak itu sukses, bahagia, selamat nanti pada saat kita. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mengawali dalam materi kita, saya terlebih dahulu mengarahkan kita apa itu pendidikan. Mungkin ada yang tahu apa itu pendidikan? Secara pandangan aja tanpa melihat di sini, misal apa yang dinamakan pendidikan atau pembelajaran, mungkin ada yang tahu? Strategi mungkin apa yang dinamakan pendidikan? Pendidikan adalah pengetahuan yang diajarkan kepada
pengetahuan yang diberikan oleh seorang guru kepada murid. Mungkin yang lain, Pak Siti mungkin yang dinamakan pendidikan, apa yang dinamakan pendidikan? Pendidikan itu memberikan ruang kepada peserta didik untuk bisa mengetahui apa yang dilakukan. Terima kasih kepada guru kita Pak Rosidi dan juga Ustaz Tayyib. Pendidikan itu menurut Ustaz Tayyib mentransferkan ilmu kepada murid. Kemudian menurut Pak Rosidi, pendidikan itu kita memberikan ruang kepada murid agar bisa belajar. Bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara yang dinamakan pendidikan? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini yang dinamakan dengan pendidikan. Kita sebagai guru yaitu hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya murid, mengayomi, membimbing daripada murid itu belajar. Objek utama dalam pendidikan itu adalah murid. Kita hanya bisa mendampingi, mengarahkan saja. Kita belajar matematika, tapi kita mengarahkan bagaimana mempelajari matematika, tidak diarahkan ke mempelajari fisika saja. Seperti itu. Dalam pendidikan, guru ini juga menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai petani. Bagaimana petani? Bagaimana petani? Kita mungkin saya sendiri belum ke sawah, tidak pernah ke sawah. Mungkin ada salah satu atau dari beberapa guru yang pernah bertani. Kita bertani langsung ke contoh nanam totok. Bagaimana proses nanam totok? Kita ada duduk ini, duduk di tabur. Kemudian selesai tabur, agar bisa subur diberi apa namanya pupuk. Selesai itu nanam totok. Kemudian tidak lepas dari situ. Tanggung jawabnya sebagai petani nanam totok dibiarkan tidak. Bagaimana setiap harinya harus ke sawah, ke ladang, bagaimana melihat kondisi daripada yang namanya tanaman totok tadi. Apabila ada tumbuhan lain dirawat, diambil, dibuang tumbuhan itu. Kemudian kalau ada ulat, misal, maka bisa langsung dibuang ulatnya, atau semisal banyak tanaman totoknya bisa menggunakan obat. Kemudian tidak cukup itu, ekendarin dengarek, mana diarahkan. Otot biasanya kan seperti itu kan, epeler. Mana tumbuhnya pada saat panen tak abu sering. Baru selesai itu panen seperti itu. Guru sama hanya dengan petani, yaitu bagaimana dia mengarahkan, membimbing, menuntun dan mengarahkan yang namanya murid akan nanti mencapai yang namanya keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan nanti. Disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti kodrat yang ada di sekitarnya. Mempelajari apa sekitarnya petani, misal berarti kita ajarkan petani. Zamannya bagaimana? Berarti zaman sekarang teknologi bagaimana menerapkan pendidikan itu bernuansa teknologi seperti ini. Apa namanya? PPT seperti itu. Next. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran yang orientasinya pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang dirancang berdasarkan pembelajaran terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa harus berubah? Kenapa harus berubah? Pembelajaran kita yang mungkin selama ini kita menggunakan pembelajaran yang konvensional, pembelajaran di mana murid hanya mendengarkan. Metode yang dipakai adalah metode ceramah, satu arah dari seorang guru sehingga murid hanya bisa mendengarkan saja tanpa dilibatkan. Dirubah kemana? Pembelajaran yang asal mulanya yang seperti itu konvensional, yaitu bagaimana pembelajaran itu terdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, disesuaikan dengan kemauan murid. Seperti itu. Bagaimana murid ini yang asal mulanya pembelajaran yang terfokus pada guru, bagaimana dengan perubahan paradigma ini, bagaimana murid yang menjadi terfokus kepada murid, sehingga ujung-ujungnya bagaimana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin dari sekian guru yang hadir sudah paham betul apa profil pelajar Pancasila itu. Terdapat 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ini adalah tujuan awal kita karena basis kita adalah di pondok pesantren. Yang akhlak itu yang lebih utama kalau di sini, tujuan utama. Dan yang nomor 2 adalah mandiri, benar kritis, kreatif. Ini yang mungkin masih tidak ada dalam murid kita. Dan bagaimana dengan adanya perubahan paradigma belajar ini, bagaimana murid bisa mandiri belajar, benar kritis, kemudian kreatif dalam belajar, kemudian bergotong royong dan kebinekaan global. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Adalah tujuan utama kita mengarahkan murid bagaimana murid ini memiliki profil pelajar Pancasila. Terdapat 6 tokoh seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin? Mungkin ada yang tahu disiplin. Pak Kus mungkin apa ini namanya disiplin? Disiplin itu mengikuti aturan sekolah. Mengikuti aturan sekolah. Terima kasih. Haji Hamdani mungkin yang dinamakan disiplin istiqomah, disampaikan terima kasih. Istiqomah, mengikuti ajaran, mengikuti aturan-aturan sekolah, masuk tepat waktu, disiplin. Menurut kita saat ini disiplin itu seperti itu. Bagaimana disiplin positif? Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, tanpa tekanan, sogokan, dan hukuman. Cara disiplin positif ini kalau besar yang dinamakan disiplin adalah mengikuti aturan sekolah, istiqomah, kemudian masuk tepat waktu, itu merupakan disiplin. Kalau disiplin positif bagaimana? Kita menerapkan disiplin yang tujuannya untuk bagaimana siswa itu sadar, timbul dalam dirinya sendiri kalau dia mau sekolah. Dia tidak terlambat, dia berangkat lebih awal karena dalam dirinya sendiri berangkat ke sekolah. Ada keinginan bagaimana dia tidak akan terlambat seperti itu. Ini adalah disiplin positif. Dalam disiplin positif, dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat berinteraksi dengan lingkungan. Jadi dalam disiplin positif ini terdapat beberapa hal penting di dalamnya sehingga anak di situ bisa menentukan kedisiplinan di dalam sekolah atau di dalam kelas. Apa saja di dalam disiplin positif itu? Bagaimana murid sadar ada keinginan tersendiri dalam
diri mereka. Yang kedua, mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari apa yang dilakukan. Lambat konsekuensinya. Anak itu diajarkan bagaimana harus tahu konsekuensinya dari apa yang mereka lakukan. Tidur di dalam kelas, konsekuensinya bagaimana? Lambat, bagaimana konsekuensinya? Itu diajarkan, itu dinamakan dengan disiplin positif. Yang terakhir, bertanggung jawab dari apa yang mereka lakukan. Bertanggung jawab dari hal-hal yang mereka lakukan di kelas ataupun di sekolah, seperti itu. Dan memiliki rasa menghormati kepada yang lain. Komplit berarti di sini. Jadi disiplin positif ini, disiplin positif ini terdapat beberapa hal yang diajarkan di dalam disiplin positif ini. Yang pertama adalah bagaimana murid memiliki rasa kesadaran dalam diri. Kemudian yang kedua, memahamkan, mengajari mereka agar mereka tahu, paham terhadap konsekuensi dari setiap perilakunya. Kemudian yang nomor tiga, mengajarkan agar mereka bertanggung jawab dari setiap perilakunya. Yang terakhir adalah menghormati yang lain, guru, teman, seperti itu. Contoh kecilnya, dia anak di rumah misalnya, anak kita, kalau anak kita membersihkan dulu, tujuannya ingin tidur nyaman dan seperti itu, ingin tidur enak. Kalau semisal kamar atau tempat rumah kita kotor, banyak gerombolan, berarti keadaan pengap neng agak dia tak pernah. Ya. Kalau orang tersebut, anak itu membersihkan rumah secara sadar, keinginan sendiri agar dianya agar dia tidur enak, nenteng, nyaman di rumah, berarti ini yang disebut dengan disiplin positif. Tentunya hal demikian jauh dari yang namanya ancaman hukuman tua, seperti itu. Menurut Hidayatullah Ta'ala, untuk menciptakan murid yang merdeka, salah satunya ya disiplin positif ini. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud disiplin yang kuat ini adalah disiplin yang memiliki motivasi dari dalam. Harus ada keinginan dari dalam dirinya sendiri. Motivasinya harus dari dalam diri sendiri. Keinginannya memang murni karena dirinya sendiri ingin membersihkan. Karena memang dalam dirinya sendiri bagaimana dia tidak akan telat. Karena dengan tidak telat ke madrasah merupakan salah satu menjadi guru yang disiplin seperti itu. Jadi salah satunya untuk menciptakan merdeka, murid yang merdeka adalah disiplin positif. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita, antum sekalian, apalagi murid-murid kita yang kita ajarkan di dalam kelas, terdapat 5 kebutuhan dasar yang mesti yang akan dipenuhi oleh mereka. Biasanya ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan, problem di kelas ataupun di madrasah, di sekolah, itu ada yang mesti mereka akan penuhi dari kebutuhan mereka. Mereka ingin apa? Kita masuk ke yang pertama adalah bertahan hidup. Yang pertama kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Berarti kebutuhan primer, kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan seperti itu. Misalnya kasus yang terjadi di sekolah ketika anak yang selalu meminta makanan temannya diketahui ternyata anak tersebut melakukan karena dia lapar. Hal itu terjadi karena orang tua tidak memberikan bekal makanan. SD ya, every Ishamin Karaban Nasir. Ternyata salah satunya Ahmad semisal tak
tak dikasih bekal makanan, ketika di sekolah lapar, maka istirahat, maka minta kejarannya. Dan kenapa Ahmad minta? Karena dia ingin dirinya tidak lapar, untuk menghilangkan rasa lapar. Kalau sudah sudah kenyang, berarti enak untuk belajar. Kenapa dia melakukan meminta tersebut? Ya karena orang tuanya tidak memberikan dia makanan atau bukan makanan itu. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Ahmad meminta-minta kepada temannya, yaitu adalah ingin bertahan hidup supaya dia tidak kelaparan di kelas. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, termasuk ke dalam kebutuhan psikologis perasaan. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Biasanya mereka akan semangat untuk belajar karena suka pada gurunya. Ini dirinya ada kasih sayang, rasa ingin diterima. Jadi bagaimana dia itu akan merendah, akan sosialisasi kepada temannya, sosial, berteman kepada teman-teman yang ada, kemudian baik kepada guru. Identik biasanya kalau kasih sayang rasa diterima, kalau anak tersebut memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, biasanya ia akan senang kepada gurunya dan akan senang kepada atau suka kepada pembelajarnya. Ini identik dengan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang nomor 3 adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan. Ingin berkuasa, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya, dapat membuat pencapaian, dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Ini adalah penguasaan. Ingin bagaimana menguasai teman-temannya semisal. Misalnya apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Jumrahnya selain itu apa namanya takut. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dicapai oleh anak tersebut adalah kekuasaan. Kemudian yang nomor 4, adalah kesenangan. Yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini identik kalau yang senang-senang. Kalau kebutuhan yang ingin dicapai adalah kesenangan, biasanya identik anak tersebut yaitu bermain dan tertawa. Jadi anak yang sering tertawa di dalam kelas, akhirnya di dalam kelas, kemudian main di dalam kelas, berarti kebutuhan dasar yang dimiliki anak tersebut agar dipenuhi, yaitu rasa kesenangan. Seperti itu. Jadi kalau anak tersebut senang main di dalam kelas atau jadi di dalam kelas, mungkin metode belajar yang kita terapkan adalah sistem bermain. Sedemi bagaimana murid itu bisa bermain. Ini prakteknya yang memiliki pembelajaran praktek ini. Bapak Sidi sering seperti ini, anak diajak untuk bermain, melakukan praktek di lapangan seperti ini. Tak hanya fokus di dalam kelas saja memberikan materi kepada murid, praktek main gitu di luar kelas. Pak Kus boleh, Kak Linto sering melakukan praktek di lapangan.
Amin. Bagus, sudah dipraktekkan. Namun mungkin beliaunya masih belum mengetahui kebutuhan dasar dari yang di dalam diri murid itu sendiri. Yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan alur hidup seseorang. Dengan kebutuhan kebebasan murid, dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi yang kebebasan ini identik pada anak tersebut sering bergerak. Suruh aku ke atas pangkat boleh, suruh aku keluar boleh. Mencoba hal-hal yang baru, senang mencoba hal-hal baru. Ini yang namanya kebebasan. Jadi terdapat dalam setiap murid pasti terdapat 5 kebutuhan dasar yang mesti mereka penuhi. Setiap kali mereka melakukan pelanggaran, setiap kali mereka melakukan kesalahan di kelas maupun di sekolah, berarti di situ terdapat hal-hal yang mesti mereka penuhi dalam kehidupannya. Jadi kita perlu mengetahui kebutuhan apa yang mesti ingin dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan seperti ini. Tidur di dalam kelas, apa kebutuhan dasarnya yang mesti ingin dipenuhi sehingga anak tersebut tidur di dalam kelas. Next. Bisa tanya. Nanti ada sesi pertanyaan. Motivasi perilaku manusia. Mungkin Ustaz Khalid apa motivasi? Yang dinamakan motivasi. Motivasi itu mengembangkan wawasan siswa itu dalam bidang pendidikan. Ya, terima kasih. Menumbuh kembangkan pendidikan di sekolah. Mungkin yang lain? Ya, Ustaz Mahrus. Dorongan yang timbul pada individu untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, dorongan dalam diri untuk melakukan sesuatu yang tentunya muncul dalam dirinya sendiri. Muncul dalam dirinya sendiri. Saya lakukan menurut dari dosen menyatakan terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Gula pencarian, mulai sejenak melakukan menikah, apa motivasinya? Pasti terdapat motivasi dari setiap perilaku kita. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang tujuannya mereka itu untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Dan intinya apabila seseorang sudah mengambil posisi ke motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu akan berpengaruh kepada fisik, psikologisnya, dan terdapat kebutuhan yang tidak dipenuhi. Karena apa? Motivasi yang ada itu muncul dari luar. Karena takut itu bos, karena takut penentu dengan arti sebulan sebagai arti yang tuana. Sehingga ketika melakukan ketika melakukan sesuatu dengan motivasi ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ini tidak baik kepada murid. Jangan sampai bagaimana murid kita memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh kecilnya mungkin kita memiliki anak di rumah, suruh ngaji, air anak ngaji, mari ngaji, dan ini pasti kan dia motivasi ini. Jadi kalau sebab dua berarti ibadah. Karena takut itu boleh semisal. Takut penting harus ini nanti Nabi takut ketidaknyamanan hukuman.
seperti merasa tata atau sunnah utamanya agar dia itu menjadi orang yang bersih. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan salah satu tingkat di atas motivasi pertama. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, dan menurut mereka hal itu adalah hal penting, sehingga mereka melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan pujian, dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas, dan mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan, motivasi ini berlaku atau sifatnya eksternal. Nomor 1 dan nomor 2 ini adalah motivasi eksternal dari luar, takut hukuman, jadi tuan atau begitu. Kemudian mendapatkan imbalan, dan dulu ketika suatu contoh anak kita untuk disuruh untuk belajar, marina timai belajar dan mari. Kita kurang belajar macam, kita kegunaan untuk belajar membaca itu tidak tahu, karena tujuan utama adalah membeli level dia. Paktu dengan mahai sebenarnya, saya mahai makan. Dan ini tidak baik. Kita motivasi yang murid kita atau anak kita di rumah memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, ini tidak baik. Karena apa? Motivasi yang timbul dari luar, bukan dalam diri dari anak tersebut. Yang nomor 3 adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan motivasi ini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasinya, perilakunya bersifat internal, bukan yang dari eksternal. Tentunya apabila kita menginginkan murid yang merdeka, mengaplikasikan budaya positif di lingkungan kita, di sekolah kita, di rumah, maka bagaimana murid atau anak kita memiliki motivasi perilaku yang mematikan, yaitu kesadarannya timbul dari dirinya sendiri, karena untuk menghargai diri sendiri. Akan menjadi apa saya kalau saya disiplin, akan menjadi apa saya kalau saya selalu masuk kelas, seperti itu. Timbulnya dari dalam diri sendiri. Next. Ini sebelum melangkah ke yang lain, saya masukkan di sini apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini akan kaitannya nanti pada materi selanjutnya. Ini sebelum kami memasuki materi selanjutnya, akan kami jelaskan apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah bersifat tidak berencana, tiba-tiba, sifatnya tidak direncanakan, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan sama sekali, langsung dari guru, seperti itu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima. Tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Mungkin rata-rata kita melakukan sebagian yang menerapkan yang namanya hukuman. Saya sendiri kadang menerapkan seperti itu. Jadi hukuman itu arahnya satu arah dari guru, murid cuma dia. Ketika terjadi kesalahan, misal memecahkan kaca kantor, bisa langsung mau tidak tahu karena apa, tahu ini langsung copot. Ini adalah hukuman. Konsekuensi sudah direncanakan, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid.
murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima tidak melakukan pelanggaran. Konsekuensi diberikan berdasarkan data terukur. Jadi dalam konsekuensi di sini berarti di sekolah sudah ada aturan sekolahnya ini. Kemudian per kelas sudah ada yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi kita buat keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya bagaimana, maka juga dibuat yang namanya dengan konsekuensi seperti atau sanksi bila melakukan pelanggaran di kelas. Ini yang namanya konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen dari dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan murid membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen. Jadi restitusi di sini adalah kolaborasi antara guru dan murid. Ketika murid melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran di sekolah atau di kelas, bagaimana guru itu bekerja sama dengan murid untuk mencari solusi. Memecahkan ajaran tos bisa dipanggil. Kenapa kok bisa memecahkan ajaran? Cari solusinya bagaimana. Kalau memang butuh untuk diganti harus diganti karena itu murid itu yang memecahkan. Bagaimana murid itu bertanggung jawab dari setiap perilaku mereka. Guru itu cuma sebagai pendamping untuk mendampingi murid mencari solusi, kolaborasi dengan murid. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Next. Ini keyakinan kelas seperti yang saya ucapkan barusan sebelumnya dalam konsekuensi dan restitusi. Di sini kita membutuhkan keyakinan kelas. Nama lain dari keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas atau peraturan sekolah. Peraturan sekolah tahapan menciptakan keyakinan kelas atau peraturan kelas. Satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contoh, kelas harus bersih, semuanya harus kondusif ketika pembelajaran berlangsung. Ini kan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat berbentuk positif. Ini barusan kelas kondusif positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi materinya atau yang dibuat kesepakatan kelas keyakinan kelas itu bagaimana sedikit sehingga bisa bisa dipahami dan dihafal oleh setiap orang. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bagaimana secara dalam setiap kelas mungkin berbeda. Di sini banyak lingkungan misal berarti aturannya antara satu kelas dengan kelas yang lain ini berbeda. Tergantung dari guru atau wali kelas yang membuat seperti itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini yang membuat keyakinan kelas ini antara guru dan murid. Semuanya bukan asal dari guru, bukan berasal dari guru. Guru dan murid semuanya bekerja sama untuk melakukan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi hukum keyakinan kelas ini tidak paten.
Jadi kapanpun kita bisa merubah apabila tidak sesuai dengan kelas yang ada. Kelas ini semisal tidak sesuai, maka boleh dihapus, maka boleh diganti dengan yang lain. Next. Kemudian 5 posisi. Guru dan orang tua memiliki visi yang sama untuk menuntut murid, untuk menuntut anak bagaimana mencapai tujuan yang diharapkan, yang diinginkan, yaitu bagaimana untuk membuat murid sukses, untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dari murid. Namun terkadang harapan dari guru, harapan dari orang tua tidak selaras dengan perilaku murid, perilaku anak yang ditampakkan oleh anak itu sendiri, baik itu di rumah ataupun di kelas atau di sekolah. Ketika murid itu melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, ada di mana posisi kita? Di sini terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat adalah pemantau, yang terakhir adalah manajer. Penghukum. Sebelumnya penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi sistem penghukum itu ada boleh, dan itu satu arah dari guru, dari orang tua. Sistem harus lebih ketat lagi. Bagaimana murid ini tidak boleh kinjikan, murid bagaimana tak boleh sekali. Jadi sistem di sekolah atau peraturan di sekolah harus diperketat lagi. Ini adalah sistem posisi penghukum. Dengan bila kita seorang guru atau orang tua mengambil posisi penghukum ini, konsekuensinya bagaimana? Anak kita atau murid kita, mereka murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang dia. Bisa saja murid tersebut lebih agresif lagi. Agresifnya bagaimana? Benar jokang Kenapa? Karena mungkin perlakuan kita kepada murid di sini langsung mencecer selain itu. Posisinya karena posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Konsekuensinya bagaimana? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid lambat mengajar, dapat melorong, bertanggung jawab apa mari lambat mulai dari anak berdiri, ini teman. Kok mana kita tegur mandi kelas iki lambat. Dan ini adalah membuat merasa bersalah sehingga murid itu diam tak mentoloknya sehingga akan dibenarnya itu Allah ini salah dulu ini salah yang saya ini dan sekali ini namanya membuat bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak negatif ataupun positif. Konsekuensinya murid akan bergantung pada satu orang. Faktor ketergantungan, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi dalam posisi teman ini masih bisa mengontrol murid, bisa mengontrol terhadap murid itu sendiri, namun dia
bisa apa? Selalu dekat dengan murid. Persuasif. Maksudnya persuasif ini kedekatan antara guru dan murid. Namun dalam posisi kontrol teman ini akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya bagaimana? Ya, dekat dengan guru, akrab dengan guru. Ini dampak positif. Dampak negatifnya bagaimana? Ketika terdapat permasalahan murid, pas guru tak mentok, belum batang guru dia, tak belum mata kopi, takkan, kok tidak di masalah pasti kentok. Maka murid tersebut akan merasa kecewa. Ini ketergantungan terhadap guru yang dianggap teman itu. Next, pemantau. Dalam posisi pemantau, berarti memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Konsekuensinya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan kelas. Jadi pemantau ini erat kaitannya dengan konsekuensi atau keyakinan kelas yang telah kita buat di kelas atau di sekolah itu. Kalau peraturan pemantau ini diambil pusing, tidak ambil pusing. Semisal lambat, bagaimana kalau lambat? Peraturannya apa? Keyakinannya bagaimana? Lambat, kalau lambat berdiri 15 menit. Tahu berdiri atau tidak, kalau tidak berdiri mengambil sampah-sampah yang berserakan. Ini kan pertanyaan. Ya berarti ketika ada murid lambat, berarti langsung posisi pemantau ini tak ambil pusing. Kenapa kamu lambat? Nah, gini. Ya berarti kalau lambat, apa konsekuensi? Berarti berdiri 15 menit. Kalau tidak berdiri, apa? Mengambil sampah. Kamu pilih yang mana? Seperti itu. Ini posisi pemantau. Yang terakhir, posisi manajer. Posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Konsekuensinya bagaimana? Murid itu mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Oleh guru dan murid, kalau guru itu memposisikan diri sebagai manajer, berarti di situ guru hanya membentuk murid bagaimana murid itu bisa mandiri, bisa memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Kolaborasi antara guru dan murid ini dalam posisi manajer. Kolaborasi itu kerjasama. Murid memecahkan memecahkan kejahatan bersama. Bagaimana memecahkan masalah ini agar kembali normal, kacanya kembali normal, sambil juga bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Posisi manajer. Posisi manajer ini erat kaitannya dengan nanti restitusi, segitiga restitusi. Next. Segitiga restitusi ini sangat dibutuhkan dalam proses posisi kita menjadi manajer. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Menstabilkan identitas memecahkan kaca misalnya, dia tak paham, tapi orang yang pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kamu juga melakukan kesalahan, memecahkan kaca. Tidak paham. Yang penting kamu itu bertanggung jawab. Menstabilkan identitas. Bagaimana murid tidak menyerahkan dirinya sendiri. Bagaimana kita menstabilkan identitasnya agar dia tidak menyalahkan diri sendiri, sehingga bagaimana solusinya seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita dan kebutuhan dasar manusia itu.
Kalau kita paham kebutuhan dasar, apa yang mendasari seperti akan kita akan menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi memecahkan kaca, misalnya kaca kantor, kan apa kamu memecahkan kaca kantor? Coba amalnya itu kasih dan terus kenapa kamu main-main di sini? Itu namanya validasi di data. Ditanyakan, namanya validasi kan menanyakan kenapa kamu berbuat seperti itu, seperti itu. Lanjut menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 menstabilkan identitas dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini dikaitkan dengan keyakinan yang ada. Karena amai Pak, dia berubah, tak bisa sampai ini main di depan kelas, jangan sampai kamu itu main di depan kantor. Efeknya bagaimana? Ya ini, karena main di depan kantor kamu bisa memecahkan kaca kantor seperti itu. Jadi sangat dibutuhkan segitiga diskusi ini. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini merupakan salah satu prosedur dalam posisi kita posisi 5 kontrol itu, yaitu posisi manajer. Dari 5 posisi manajer ini, dari 5 posisi kontrol yang ada, diharapkan kita satu guru ini memiliki posisi itu. Kenapa posisi manajer? Karena posisi manajer ini sudah paham betul tentang posisi teman, sudah paham betul posisi pemantau. Itu. Ketika sewaktu-waktu kita dibutuhkan untuk menjadi memposisikan kita menjadi teman, kita berlaku sebagai teman. Kalau kita dibutuhkan menjadi posisi pemantau, berarti kita posisikan kita menjadi pemantau seperti itu. Jadi kita diarahkan untuk mencapai budaya positif ini, bagaimana kita dalam 5 posisi kontrol ini kita menempatkan diri pada posisi manajer seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan keilmuan kita dan bisa membuat budaya positif ini bisa juga bisa diterapkan dalam sekolah kita. Dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di depan apa kita opsi? Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang telah dipaparkan mengenai diskriminasi budaya positif. Silakan yang mau bertanya. Pertama Bapak Rosi. Dan silakan pertama untuk Bapak Rosi. Terima kasih. Tadi ada paparan tentang 5 kebutuhan dasar tentang motivasi. Motivasi itu ada dari eksternal, ada internal. Yang dua itu termasuk eksternal. Kemudian yang saya tanyakan tentang internal itu untuk membangun anak punya motivasi mereka kita tidak punya. Karena sebenarnya karena peserta didik yang pertama karena takut dimarahi, kedua ingin dapat imbalan. Ya untuk membangun yang ketiga ini kan internal kita tidak punya. Mungkin berhubungan ya. Selanjutnya Bapak Isbahul Muti. Bismillahirrahmanirrahim. Dari paparan tadi materi itu sangat baik dan sangat bagus, bisa digunakan di SMP Plus Miftahul dan Baru.
Kalau dari sekian guru itu menggunakan dari modul angka tertuju guru penggerak, insya Allah muridnya itu menjadi baik dan menjadi pintar seperti itu, menjadi agen perubahan. Kalau melihat dari materinya itu sangat bagus dan bisa menjadi agen perubahan di SMP plus tahun belum baru. Selain itu pertanyaannya, dari sekian pemaparan tadi pemateri itu Pak Rusdi menanyakan tentang eksternal dan internal seperti itu. Kalau saya tanyakan dari setiap paparan ada hukuman atau tindakan yang tadi kalau memang dari sekian murid, nah, seperti itu dari satu kelas umpamanya. Itu banyak yang anak yang nakal seperti itu, banyak yang nakal seperti itu dalam satu kelas. Bagaimana tindakan dari Bapak materi kalau seperti itu dalam masalahnya? Apakah dari pemaparan tadi bisa dipecahkan? Ya, terima kasih dari saya. Baiklah, terima kasih. Yang pertama yaitu bagaimana menumbuhkan motivasi internal dari setiap murid. Mungkin perlu diketahui keberhasilan pembelajaran ini terdapat beberapa dimengerti oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kemampuan guru, kemampuan dasar siswa, kemudian metode pembelajaran, materi, sarana prasarana, motivasi, kreativitas dari murid, kemudian alat evaluasinya, kemudian lingkungan. Lingkungan kita ada di pondok pesantren. Yang kesemuanya dari yang paling saya sebutkan itu merupakan satu kesatuan agar bagaimana pendidikan itu bisa sukses, bagaimana kita bagaimana kita menciptakan murid yang merdeka, murid yang terampil, murid yang bisa dikatakan sukses, bahagia dan selamat seperti itu. Dari apa yang dipertanyakan oleh Bapak Rosidi ini bersifat internal, mungkin salah satunya dampak agar murid itu memiliki motivasi internal, salah satunya yang saya ketahui bisa metode yang diberikan bagus, lingkungan juga berpengaruh. Kalau kita mengajar dalam madrasah bagian diniyahnya, kita tidak saja seperti kita ada di sekolah pagi ini, ya kan? Tidak usah capek-capek, mereka tidak akan terlambat. Sulit ada murid itu terlambat. Mereka kalau disuruh untuk membaca, menghafal, itu mereka lakukan timbul dari dirinya sendiri atau yang bersifat eksternal. Jadi menurut saya pribadi, dalam menumbuhkan motivasi internal ini diantaranya adalah salah satunya adalah faktor itu dari murid itu sendiri, bagaimana murid apakah ada keinginan atau tidak. Rasa-rasanya kita sudah pahami betul kondisi yang ada di sekolah kita, keinginan mereka, kesadaran mereka, keinginan mereka untuk belajar mungkin sulit, tidak ada sama sekali. Ini merupakan tugas kita sebagai guru, mungkin dengan pembelajaran pemahaman materi budaya positif ini bisa dikembangkan, bagaimana murid ini bisa memiliki motivasi yang dari dirinya sendiri, bisa melakukan sesuatunya dari keinginan mereka sendiri. Kemudian dari pertanyaan Ustaz Misbahul Munir, Bapak Misbahul Munir ini menanyakan solusi
tradisi atau pernikahan. Jadi ketika murid antara semua ini kita memakai posisi kontrol saja. Jadi ketika murid itu nakal di sekolah, kita harus memakai posisi kontrol yang ada, yaitu posisi manajer, di mana kita harus melakukan restitusi yang ada dari 3 restitusi itu tadi. Seperti itu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Wajib anak ada yang terakhir untuk doa dalam hal ini berkenan kepada yang Bapak Rosidi Sarjana Ikan. Sebelumnya kami selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini manakala terdapat kesalahan baik dari tutur kata maupun bahasa, kami mohon maaf yang terjadi. Akhirnya dari kami kita sebagai mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thayyib, selaku guru SMP Plus Kota Bangkung Baru. Setelah saya mengikuti pembebasan budaya positif dengan materi Bapak Adnan, kami terinspirasi dan ingin sekali untuk mengimplementasikan materi-materi yang telah kami ikuti kemarin, dan besar harapan agar peserta didik di kelas bisa lebih efektif dan lebih kondusif dan senang belajar di kelas masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ali, kelas 8A. Setelah membuat keyakinan kelas bersama-sama, perasaan saya sangat senang sekali karena Bapak Adnan di dalam membuat keyakinan kelas, kita semua diajak berkolaborasi dalam membuatnya. Kita diajak untuk mengekspresikan keinginan kita dalam belajar, dan kita diberikan konsekuensinya juga. Semoga kita semua bisa melaksanakan dengan baik, bisa disiplin lagi, dan bisa membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan. Amin.